Oke. Kelompoknya satu mana kelompok satu kemarin? Kelompok dua? Kelompok dua mana kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Oke, lengkap ya semuanya. Sekarang kita sebelum belajar kita berdoa dulu membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi sama Miss. Ya, hari ini kita mau belajar tentang teks eksposisi lanjutan yang kemarin. Tapi hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Ada berapa orang yang nggak masuk? Dua orang. Oke, nggak apa-apa. Nah, hari ini Miss mau bikin kesepakatan kelas lagi. Oke? Ayo, kelompok 5. Kemarin yang menang kelompok berapa sih yang dapat hadiah? Kelompok 5 sama kelompok 1 kan? Oke. Kesepakatan kelas hari ini adalah masih sama. Setiap kelompok punya poin masing-masing. Lalu nanti yang bisa menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas sekelompok dengan baik juga akan mendapatkan poin lagi. Oke? Setuju? Setuju. Oke. Tentang teks eksposisi. Sekarang Miss tanya dulu, apa yang dimaksud teks eksposisi kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo, nggak lihat dulu coba. Menjelaskan isi teks kurang lengkap. Terus? Apa terus? Oke, ada yang mau nambahin? Berisi teks yang menjelaskan penjelasan. Ada yang mau nambahin? Apa itu teks eksposisi kemarin? Ya, teks yang berisi penjelasan sebuah atau pendapat dari sebuah topik, betul. Sekarang Miss mau lanjutin materi yang kemarin. Kemarin kan sudah sampai ciri-ciri, struktur, dan juga pengertiannya. Nah, sekarang Miss mau kasih kalian lihat contoh dari ini dulu, penjelasan dari videonya. Bentar. Kumuh tak layak huni. Oke, ada lagi? Kelas kotor bisa menyebabkan penyakit. Lagi? Pelajarannya jadi nggak nyaman karena kelasnya kotor. Lagi? Sampah yang menumpuk membuat tidak nyaman belajar. Lagi kelompok 4? Kelas selalu berantakan dan kotor. Oke. Sarang penyakit. Oke, good. Nah, tadi itu adalah contoh kelas yang kotor dan berantakan. Sekarang kalian lihat deh di sekitar kalian, kelas kalian kotor nggak? Berantakan nggak? Enggak. Kotor sih enggak, memang enggak kotor ya. Tapi kalau berantakan atau enggaknya, lihat. Mejanya masih tidak, tidak rapi kan mejanya kan. Nah, makanya justru itu. Loh, berarti kalau udah biasa kalian biasa hidup di tempat berantakan. Enggak kan? Enggak kan? Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa berpendapat kayak tadi, itu termasuk apa tadi? Struktur dari teks eksposisi yang mana? Kalau adalah gagasan utama gagasan utama yang hubungannya adalah gagasan utama yang hubungannya menjadi sebuah inti. Lihat dulu ke sini. Lihat dulu semuanya ke proyektor. Hello. Oke, kalian sekarang tentukan siapa yang mau jadi ketua kelompok kalian masing-masing.
Yuk, oke. Ketua menentukan kelompok. Halo, kelompok 5. Tadi sudah menentukan ketua kelompok. Kelompok 1 ada Askia, kelompok 2 ada Rara, kelompok 3 ada Robert, kelompok 4 Nadia, kelompok 5 Omar. Oke? Nah, masing-masing kelompok tadi sudah dijelaskan tentang apa itu ide pokok dan teks eksposisi. Hubungannya adalah ide pokok, ada yang ingat ide pokok itu apa? Gagasan utama. Biasanya adanya di mana? Awal paragraf. Oke, di awal paragraf atau di akhir ya kan? Tapi kebanyakan kalian itu ada di awal paragraf. Contohnya ini. Pentingnya menjaga lingkungan. Ini kalian kemarin sudah mengerjakan kan di tugas yang kemarin. Coba ide pokoknya yang mana? Oke, lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini yang teks berwarna putih ini itu termasuk apa? Ide pokoknya. Terus kalau ide pokok ada di depan, tesisnya mana? Tesis apa, ayo? Pendapat. Nah, yang mana tesisnya? Oke, betul. Tesisnya adalah yang berwarna putih ini juga. Makanya tesis atau teks eksposisi tadi ada kaitannya sama ide pokok karena sama-sama dia itu punya ini. Ini kan ide pokok nih dari satu paragraf nih. Satu, ya kan? Nah, berkaitan dengan tesis. Jadi ide pokok sama tesisnya itu sama. Paham nggak? Paham? Oke? Nah, terus ini ada di paragraf selanjutnya. Ini apa? Ide pokoknya yang mana? Oke, menjaga lingkungan, mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Itu ide pokok dari paragraf ke-2. Jadi, hubungannya ide pokok dan teks eksposisi adalah apa? Sama-sama berada di bagian inti dari sebuah teks paragraf. Oke? Paham? Minta dari anggota, dari ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2 dulu. Kelompok 2 mana kelompok 2? Dengarin. Ayo. Halo, dengarin dulu. Tugas kalian adalah menyusun teksnya. Itu ada bagian tesis, ada bagian tesis, ada bagian argumentasi, dan ada bagian penegasan ulang. Nih, kalian lihat. Kelompok 5, dengerin. Kelompok 2, kelompok 4, dengerin. Kelompok 3, bagian tesisnya, kalian lihat yang manakah dari kalimat acak tadi yang bagian tesis. Terus bagian argumentasinya itu ada 3 kalimat. Ingat, ada 3 kalimat yang bagian argumentasi. Lalu di bagian penegasan ulang ada 1 kalimat. Jadi Miss tadi kasih 5 kertas acak, yang 1 untuk bagian tesis, yang ketiga untuk bagian argumentasi, dan yang 4, ya kan tadi kan 1 sudah bagian tesis, yang 3 untuk argumentasi, yang 1 untuk penegasan ulang. Jadi totalnya ada 5. Coba dihitung ada 5 enggak itu kartunya. Nih, sekarang disusun dulu. Mana yang tesis? Kamu Omar, tugasnya kamu bagi kelompokmu. Kamu tugasnya nyari apa? Kamu tugasnya nyari argumentasi, tugasnya nyari apa? Nyari apa gitu. Nanti kalau udah kamu tempel di sini. Kalau udah benar susunannya baru ditempel. Penegasan ulang itu
Iya, yang menjelaskan tentang si tesis kamu. Isinya biasanya ada sarannya. Nih, kamu bertugas, kamu boleh bagi temenmu, misalkan kamu bagian nyari tesis. Ini kan ada 5 nih. Nah, jadi misalkan kamu bilang, kamu bagian nyari tesis ya, kamu bagian nyari argumentasi ya, aku penegasan ulang ya, gitu. Jadi kamu tugasnya ketua kayak gitu. Robert, kamu jangan ngerjain sendiri. Kamu bisa bagi tugas ini ke teman-temanmu, ya. Kamu sebagai ketua, di sini kamu bilang, kamu tugasnya nyari apa, kamu tugasnya nyari apa, gitu, oke? Kalau udah urut, nanti dilem. Ya. Halo, kelompok 2, kalian jangan ngobrol terus nanti nggak paham apa yang disampaikan. Ini kamu disusun dulu. Kalau udah bener dan kamu yakin jawabannya bener, ditempel, ya. Nanti dikoreksi dulu. Bismillah benar. Salah. Aduh. Salah ya kayaknya. Bisa soalnya. Betul. Gimana? Ketua baca. Punya brain ya guys. Beauty and brain. Nanti nunggu biar temennya selesaiin dulu semua. Santri. Oke, dalam hitungan ketiga udah nggak ada suara. 1, 2, 3, udah nggak ada suara. Oke, mau kelompok mana dulu yang maju? 1, silakan. Yuk, didengarkan dulu teman-teman yang lain. Yuk. Kelompok ini 3. Kelompok 3. Dah, yuk. Oke, kelompok 1 mau presentasi, silakan. Oke. Membantu berjalan tetap saja dengan lelah. Aku juga bergerak selain itu, ini juga membantu mengadakan biasakan minum air putih. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini kelompok 1, silakan. Kelompok 1 dibagi 3 ya. Yuk, lanjut kelompok 2 dulu tadi, kelompok 2. Ayo 2 maju. Ayo duduk. Kelompok 2 ya maju. Ayo. Ayo kelompok 2 silakan presentasi. Dari tesisnya. Oke, good. Benar kelompok 3. Kelompok 2 silakan. Sama. Kumpulin. Ya, kelompok. Langsung banget ini, ayo cepet langsung. Presentasi dulu. Tesisnya. Terus?
Selain itu, olahraga juga membantu menjaga kebugaran sehingga kita tetap aktif dalam beraktivitas. Olahraga Oke, good. Sama-sama. Jadi satu-satu ya. Nanti. Ayo duduk dulu. Sekarang nomor berapa? Iya lagi. Hadiahnya besok lagi ya. Aku bawain lagi deh. Nanti. Siapa? Kalian mau nanti ya? Nanti disimpan dulu ya. Itu dikip dulu, dikip. Entar dulu, duduk dulu. No. Kelompok ini dulu, ayo. Kalian terakhir, ayo kelompok 3. Presentasi dulu kelompok 3. Ayo. Yuk. Ayo, tesis ya langsung. Dengerin, gak jadi tak kasih loh. yang sangat penting untuk Oke. Oke, good. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3, terima kasih kelompok 3. Mana tadi sini? Kelompok 3 ada berapa sih? Ada berapa? 1. Kalian ada berapa orang? 5. Atau gini aja, yang sama aja sini. Langsung tesisnya apa? Sampah yang dibuang sembarangan. Kayak Sampah yang menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. terus Selain itu, sampah juga bisa menjadi sumber dan mengganggu. Oleh karena itu, kita harus Oke. Terus terakhir udah. Oke, terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan untuk semuanya. Pilih bawa sendiri. Awas. Itu jatuh. Nah, duduk. Kamu belum? Ini 1. Iya, duduk. Ayo, duduk dulu sekarang. Miss gak mau kalian berdiri 1, 2, 3. Duduk dulu. Kalau enggak, Miss ambil lagi semuanya. Oke? Sekarang Miss mau tanya, refleksi hari ini apa yang udah kita pelajarin? Pertama, tes eksposisi, ide pokok. Oke. Terus bagian mana yang menurut kalian masih sulit? Yang masih sulit menurut kalian yang mana? Nggak ada? Semua sudah paham? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak hari ini hebat. Ya, terima kasih banyak. Nanti ini dikumpulkan. Besok ketemu lagi. Oh iya, nanti Miss kasih tugas, tapi nanti ya, kalau udah selesai. Sekarang, apa? Ya, dikumpul. Sekarang Miss mau tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.